Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sekalian Ramadan Barakah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam segmen Tahsinul Quran yang memasuki episode yang ke-6. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum mat, ya. Mat dalam tajwid itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah mat tabi'i atau biasa juga disebut dengan mat asli. Nah, dan yang kedua adalah mat far'i, ya. Kemudian mat tabi'i itu nanti hanya satu saja, sementara mat far'i itu dibagi menjadi 13. Nah, tentunya kita membahas sebagian, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, yang pertama mat tabi'i. Apa yang dimaksud dengan mat tabi'i? Mat tabi'i adalah setiap fathah yang diikuti alif, kemudian kasroh diikuti ya, dan dhammah diikuti waw. Ya, jadi fathah diikuti alif, kemudian kasroh diikuti ya, dan dhammah diikuti waw. Itu adalah mat tabi'i, hukum bacaan mat tabi'i. Nah, contoh-contohnya itu ada banyak. Jadi dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali bacaan-bacaan yang hukum bacaannya mat tabi'i jika kita ingin mengurainya. Beberapa diantaranya ya gampang sebenarnya, ya gampang. Contohnya itu da, di, du, ya. Da itu kan fathah, kemudian di depan da itu ada alif, ya, makanya dibaca panjang. Da, nah itu hukum bacaannya mat tabi'i. Berapa panjangnya mat tabi'i? Mat tabi'i itu dibaca panjang 2 harokat, ya. Kita ambil contoh misalkan dalam surah Al-Fatihah, ya. Ayat yang pertama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah, ya. La itu mat tabi'i panjangnya 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu panjangnya 2 harokat. Maka itu hukum bacaannya mat tabi'i. Nah, jadi sangat gampang, ya, untuk mengidentifikasi bacaan-bacaan mat tabi'i, ya. Sekali lagi, fathah diikuti alif, kemudian kasroh diikuti ya, dan dhammah diikuti waw. Itu adalah mat tabi'i. Kemudian yang kedua itu adalah hukum bacaan mat far'i, ya. Mat far'i itu ternyata cukup banyak, ya, cukup banyak. Dia terbagi menjadi 13, ya. Ada mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, kemudian mat badal, mat lin, ya, mat iwad, dan seterusnya. Ada 13. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembagian mat far'i itu cukup 3 hukum bacaan saja, ya. Tadi yang pertama mat tabi'i, sekarang 3 hukum bacaan mat far'i. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah mat jaiz munfasil, ya. Mat jaiz munfasil. Apa itu mat jaiz munfasil? Mat jaiz munfasil adalah apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah, ya. Bertemu dengan hamzah di lain kalimat, ya, di lain kalimat. Jadi mat jaiz munfasil itu dia mat tabi'i tapi bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Jadi dalam penulisannya dia berbeda, terpisah, ya, terpisah. Contohnya bisa kita dapatkan tentunya dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Dalam surah Al-Kautsar kita bisa menemukan contoh-contoh contoh bacaan mat jaiz munfasil,
Nah, kemudian berapa harokat panjangnya mad jaiz munfasil? Nah, panjangnya itu adalah 2,5 alif. Ya, 2,5 alif atau 5 harokat. Ya, 5 harokat. Jadi 1 alif itu maksudnya 2 harokat. Kemudian 2 alif itu 4 harokat. 2,5 alif 5 harokat. Ya, jadi sekali lagi kita bisa menemukan contoh-contoh bacaan mad jaiz munfasil itu salah satunya dalam surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, panjang ya, 5 harokat. Inna a'tainakal kautsar. Ya, itu contoh bacaan mad jaiz munfasil. Nah, kemudian hukum bacaan selanjutnya itu beda-beda tipis namanya ya. Mad wajib muttasil. Yang satunya tadi mad jaiz munfasil. Nah, sekarang mad wajib muttasil. Wajib jaiz, wajib jaiz. Jadi begitulah cara membedakannya ya. Mad wajib muttasil itu apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, kalau mad jaiz munfasil tadi di lain kalimat, sementara mad wajib muttasil itu dalam satu kalimat ya. Dalam satu kalimat. Jadi dia bergabung ya. Tidak terpisah sebagaimana mad jaiz munfasil. Nah, misalkan dalam contoh ya, contoh bacaan ya. Contoh bacaan misalkan liqa'ana nidaan nisa'ana. Nah, itu adalah beberapa contoh hukum bacaan mad wajib muttasil. Nah, berapa panjangnya mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil itu sama panjangnya seperti mad jaiz munfasil, yakni 2,5 alif. Nah, kemudian bagaimana sih caranya mengidentifikasi lebih mudah hukum bacaan mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil? Nah, caranya gampang, tinggal melihat tandanya. Jadi setiap tanda mad jaiz maupun mad wajib muttasil itu dia ada tanda seperti tanda centang ya, bendera centang yang besar seperti fathah itu. Nah, itu tandanya dia kalau bukan mad jaiz berarti mad wajib muttasil. Nah, itu cara gampangnya ya. Jadi kalau ada tanda seperti itu, nah kita panjangkan bacaan 5 harokat. Ya, panjangkan 5 harokat. Itu contoh bacaan mad wajib muttasil. Kemudian hukum bacaan yang selanjutnya itu adalah mad arid lis sukun ya. Mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Mad arid lis sukun adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup ya. Bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 3 alif ya. Maksudnya bagaimana? Ini kayaknya perlu contoh ya. Perlu contoh. Jadi mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup kemudian dibaca waqaf. Kita ambil contoh dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min itu kan mad tabi'i panjang kan? Kasroh diikuti ya. Itu mad tabi'i. Nah, diikuti dengan huruf hidup ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nun di sini huruf hidup dia. Ya. Huruf hidup karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup maka dibaca waqaf. Maksudnya nun tidak dibaca sesuai dengan tanda bacanya. Misalkan kalau dia kasroh, kalau dia fathah maka dia tidak dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Atau bacaan atau ayat-ayat yang lain. Nah, melainkan dibaca waqaf. Dan panjangnya itu 3 alif atau 6 harokat ya. Nah, tapi tak perlu khawatir karena mad arid lis sukun ini ternyata dia bisa dipilih mau 2 harokat, mau 4 harokat, mau 6 harokat itu juga bisa ya, tergantung dari kepanjangan nafas ya, nafas dari pemirsa sekalian. Kalau pendek nafasnya ya cukup pendek-pendek saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2 harokat. Atau mau yang lebih panjang, Alhamdulillahi rabbil alamin, 4 harokat. Atau mau yang lebih panjang lagi 3 alif, Alhamdulillahi rabbil alamin. 6 harokat. Nah, jadi seperti itu mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup. Jadi ingat ya. Jadi kalau sudah
paham terkait dengan mat tabi'i, maka insya Allah kalau sudah bertemu huruf hidup maka dia adalah hukum bacaan mat arid lisukun. Ya, itulah yang mungkin bisa saya bagikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan hukum-hukum bacaan yang sudah kita pelajari ke dalam bacaan-bacaan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.